Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Tuti Mutia, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berbasis lingkungan, dan teman-teman offering PP1. Perkenalkan, saya Yulia Ratnawati, yang hari ini saya akan mempresentasikan terkait materi pendekatan dan strategi pembelajaran abad ke-21. Nah, sebelumnya apa sih pendekatan pembelajaran abad ke-21 itu? Nah, pendekatan pembelajaran abad ke-21 ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang mana harus disesuaikan atau relevan dengan tuntutan zaman sekarang. Nah, lalu tuntutan keterampilan atau pengetahuan seperti apa yang dibutuhkan untuk pembelajaran abad ke-21 ini? Yaitu ada keterampilan 4C, seperti yang telah kita ketahui, yaitu yang pertama terdiri dari critical thinking dan problem solving, lalu yang kedua adalah creativity and innovation, lalu yang ketiga adalah communication, dan yang keempat adalah collaboration. Nah, pada skill critical thinking atau problem solving ini, siswa itu dilatih untuk menumbuhkan daya pikir atau tingkat berpikir yang lebih tinggi, yang mana diharapkan nanti dengan kemampuan berpikir tingkat tingginya, maka akan mampu menciptakan solusi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Lalu yang kedua ada creativity and innovation, di mana di sini siswa dilatih tingkat kreativitasnya agar dapat menciptakan suatu solusi atau mungkin terobosan-terobosan baru yang lebih inovatif untuk kebutuhan zaman sekarang. Dan yang ketiga adalah communication. Nah, pada keterampilan communication ini ditujukan agar siswa bisa membuka komunikasi atau menjalin komunikasi dengan pihak manapun. Begitu juga dengan collaboration. Nah, collaboration ini memiliki keterkaitan erat dengan communication di mana ketika siswa mampu membuka komunikasi dengan pihak umum, maka akan dapat memicu kolaborasi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, selain ada pendekatan yang mengacu pada 4C, terdapat aspek-aspek lain yang masih memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan. Yaitu yang pertama, pembelajaran abad ke-21 ini adalah sebuah pembelajaran yang mengoptimalkan penggunaan teknologi. Lalu yang kedua, pembelajaran ini bersifat student center, di mana siswa menjadi pusat dari sebuah pembelajaran tersebut. Dan yang ketiga adalah pembelajaran bersifat long life learning atau pembelajaran sepanjang hayat, di mana di sini siswa diharapkan terus belajar dan tidak ada batas dalam proses belajar tersebut. Lalu selanjutnya, bagaimanakah strategi dari pembelajaran abad ke-21 ini? Untuk strategi pembelajaran abad ke-21 ini, terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu guru dapat melaksanakan pembelajaran kontekstual. Yang dimaksud pembelajaran kontekstual di sini adalah sebuah pembelajaran di mana si siswa atau para siswa diajak untuk terjun langsung ke tempat yang mana tempat tersebut dapat menjadi sumber belajar utama atau sumber belajar primer kepada siswa. Lalu yang kedua, guru dapat mengemas konten materi secara digital, namun juga tetap memperhatikan kelengkapan materi. Karena seperti yang kita ketahui, yang membedakan antara pembelajaran abad sebelumnya dengan pembelajaran abad 21, itu adalah letaknya terdapat pada digitalisasi dan juga cara atau bagaimana konten materi tersebut dikemas. Nah, sedangkan untuk pembelajaran konvensional, kebanyakan mereka menggunakan buku digital, seperti buku konvensional maksud saya, sedangkan untuk pembelajaran abad ke-21, mereka bisa lebih memfokuskan kepada e-book atau modul-modul digital seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, guru dapat mengadakan pembelajaran eksploratif untuk menstimulus kemampuan siswa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan tidak ada siswa yang memiliki kemampuan satu sama hanya itu saja. Oleh karena itu, dengan berbagai kemampuan yang beragam, maka guru dapat mengadakan pembelajaran yang eksploratif sehingga dapat menstimulus siswa dalam mengerahkan atau mengeluarkan kemampuan yang telah dimiliki. Lalu yang selanjutnya yaitu sumber belajar yang digunakan harus relevan dan interaktif. Nah, di sini sumber belajar memiliki peranan yang penting karena erat dengan bagaimana suatu pengetahuan tersebut akan dibangun oleh siswa. Seperti yang kita ketahui bahwa siswa telah memiliki bekal pengetahuan dari pengalaman ataupun observasi lingkungan atau observasi permasalahan yang telah dilakukan di kehidupannya sehari-hari, tetapi bisa kita kembangkan lagi, kita bangun lagi dengan memperkaya
apa yang mereka miliki dengan sumber daya atau sumber belajar yang relevan dan lebih interaktif. Lalu yang selanjutnya yaitu guru dapat mengadakan pembelajaran integratif, yaitu antara pembelajaran indoor dan juga pembelajaran outdoor. Jadi siswa tidak hanya fokus di sekolah atau di dalam ruang, tetapi mereka juga bisa mengeksplor kegiatan belajar mereka dengan mengadakan outdoor study seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sekolah dapat melaksanakan kegiatan literasi sebagai upaya mewujudkan lifelong learning. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa budaya literasi atau belajar ini merupakan hal yang erat keterkaitannya dengan siswa, sehingga diharapkan ketika sekolah mulai menerapkan budaya literasi, maka hal ini dapat menjadi bekal untuk siswa mengadakan atau meneruskan lifelong learning tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah kendala-kendala. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan suatu strategi pasti akan memiliki kendala di lapangan. Ada beberapa kendalanya, yaitu yang pertama, tidak semua sekolah memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, bahwa distribusi teknologi atau aksesibilitas akan teknologi ini tersebar secara tidak merata, dan untuk sekolah-sekolah yang tidak memiliki kesempatan tersebut atau belum memiliki kesempatan tersebut, maka akan sangat terkendala karena aksesibilitas terhadap teknologi digital tersebut akan sangat minim. Lalu yang kedua adalah tidak semua sekolah memiliki sumber daya pengajar yang inovatif. Seperti yang kita ketahui bahwa guru ini merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran. Dan guru memegang peranan yang krusial dalam melangsungkan, merencanakan, dan juga mengawasi pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, jika guru atau tenaga pengajar di sini memiliki tingkat inovasi yang tinggi, maka hal ini dapat memperlancar atau memperkaya proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua sekolah memiliki sumber daya pengajar yang inovatif, dan ini dapat menjadi PR kita bersama. Lalu yang ketiga adalah pengemasan konten materi yang kurang menarik. Karena banyak kita ketahui bahwa dalam beberapa bab atau materi dalam suatu mata pelajaran tentunya memiliki karakteristik-karakteristik masing-masing. Nah, seringkali karakteristik-karakteristik dari materi ini tidak disesuaikan secara konten, yang mana satu materi disamakan dengan materi yang lain, tetapi tidak menonjolkan ciri atau ciri khas materi dari masing-masing materi. Seperti itu. Sehingga pengawasan konten materi yang kurang menarik di sini menjadi kendala, salah satu kendala sebagai wujud dari implementasi strategi pembelajaran abad ke-21. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.